Kalian pernah ngerasa kalau hubungan kalian kurang romantis, seperti kurangnya kejutan-kejutan besar? Atau kalian pernah berpikir, kok pacar aku nggak kayak di film-film atau di TikTok-TikTok ya? Yap, itu semua ada hubungannya sama bagaimana media sosial membentuk fantasi kita tentang cinta. Mulai dari romcom, film, atau seperti sekarang TikTok ataupun Instagram, dapat membuat kita mempunyai ekspektasi tinggi tentang cinta. Ketika kita memikirkan preferensi pribadi dalam pasangan ideal, kita mungkin menyadari bahwa sebagian besar dari kita mengambil referensi ini dari karakter fiksi yang kita sukai. Seperti film Hollywood, drama Korea, film romansa Indonesia, dan banyak lainnya. Kita pasti memiliki karakter fiksi yang menjadi blueprint dari pasangan yang kita dambakan. Sebelum era media sosial, film adalah sumber utama kita untuk memahami bagaimana cinta. Di awal abad ke-20, Hollywood mulai membuat film dengan genre romantic comedy atau yang biasa disebut sebagai romcom. Nah, romcom ini memberikan kita gambaran bahwa cinta itu selalu penuh gairah, penuh kejutan, dan pasti akan berakhir dengan happy ending. Namun, dari manakah semua ini bermula? Bagaimana karakter-karakter romantis yang tampak begitu sempurna dan ideal ini mulai terbentuk? Coba bayangkan, kita tumbuh dengan film-film seperti ini. Kita melihat karakter utama jatuh cinta dengan cara yang dramatis, menghadapi konflik besar, dan selalu ada momen grand gesture yang bikin hati meleleh. Semua ini membentuk ekspektasi kita tentang bagaimana cinta seharusnya berjalan. Contohnya di Indonesia sendiri, kita juga punya film-film romansa yang gak kalah berpengaruh. Misalnya, Rangga yang tiba-tiba muncul lagi dalam kehidupan cinta di film Ada Apa Dengan Cinta. Atau kisah Tita dan Adit yang penuh drama dalam film Evil I'm in Love. Dan belum lagi drama Korea yang pengaruhnya mulai booming sejak awal tahun 2000-an. Film-film ini ngebuat kita tuh percaya kalau cinta itu harus intens, harus emosional, dan kalau nggak ada dramanya, kayak kurang seru gitu. Lalu, dari mana semua tren ini bermula? Dan bagaimana sih standar pasangan yang tampaknya begitu sempurna ini mulai terbentuk? Pada tahun 1937, film animasi Snow White and the Seven Dwarfs dirilis oleh Disney, menandai era keemasan perusahaan tersebut. Film ini langsung menjadi fenomena box office dan membuka jalan bagi lahirnya tokoh-tokoh putri Disney yang kita kenal hingga saat ini seperti Snow White, Aurora, Cinderella, dan lain-lain. Kehadiran Snow White sangat berpengaruh dalam membentuk trope damsel in distress, yaitu perempuan yang berada dalam kesulitan dan kemudian diselamatkan oleh pangeran tampan. Dalam film-film ini selalu ada satu konflik besar yang akhirnya terselesaikan dengan kekuatan true love, sebelum sang tokoh utama menjalani kehidupan bahagia selama-lamanya. Jika kita telaah, struktur cerita seperti ini sebenarnya tidak terlalu realistis. Namun, bagi anak-anak, kisah cinta yang penuh keajaiban ini sangat mudah untuk dinikmati. Sejak kecil, kita terbiasa menonton film-film animasi dengan alur yang serupa, sehingga tanpa disadari, kita mulai menganggap pola cerita ini sebagai sesuatu hal yang normal. Lalu seiring berjalannya waktu dan kita beranjak remaja, Hollywood mulai mengadopsi pola kisah cinta ala Disney dan mengembangkannya ke dalam film romcom. Meskipun lebih modern, film-film ini tetap mempertahankan unsur grand gesture, cinta yang dramatis, serta gagasan bahwa cinta sejati selalu ditakdirkan untuk terjadi. Karena sudah terbiasa dengan trope seperti ini sejak kecil, kita pun secara alami tertarik dengan film-film tersebut saat remaja, karena mereka memberikan sentuhan yang lebih relevan dengan kehidupan kita. Dengan demikian, ekspektasi kita terhadap cinta tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan telah dipengaruhi oleh berbagai film yang kita konsumsi sejak kecil, mulai dari dongeng Disney hingga film romansa Hollywood dan lokal. Masalahnya, di era sekarang ini, kita bukan cuma terpengaruh oleh film, tapi juga terpengaruh oleh media sosial. Kalau dulu, kita hanya melihat cinta ada di layar lebar, tapi sekarang, kita bisa melihatnya setiap hari melalui media sosial, kayak TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Bukan lagi juga
oleh karakter fiksi, tapi pasangan nyata di media sosial. Kita melihat pasangan-pasangan yang terlihat sempurna, yang selalu berbagi momen romantis. Mulai dari kejutan ulang tahun mewah, foto estetik di pantai, sampai pasangan yang selalu terlihat harmonis. Tapi, kita juga lupa kalau ini semua hanya dekorasi. Kita hanya melihat bagian terbaik dari hubungan mereka. Kita nggak lihat realita di baliknya. Pasti ada argumen, ada rasa bosan, dan juga kompromi. Akibatnya, banyak remaja yang ngerasa hubungan mereka tuh kurang baik karena nggak sesuai sama standar media sosial. Dan ini tuh nggak lepas dari bagaimana industri film, hiburan, atau entertainment membentuk fantasi kita tentang cinta dan juga daya tarik. Tapi sebenarnya mengapa sih kita sampai segitunya dengan konsep cinta yang ideal? Menurut seorang filsuf asal Slovenia bernama Slavoj Zizek, ia mengatakan bahwa fantasi itu bukan sekedar tentang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi juga bagaimana kita diajarkan untuk menginginkan hal tersebut. Melalui representasi media, kita dibebani dengan gambar-gambaran yang mengajarkan kita bagaimana sih seharusnya sebuah hubungan itu terlihat. Dan industri ini gak cuma jualan film atau lagu, mereka jualan mimpi, standar, dan juga ekspektasi. Sama seperti romcom dulu yang membuat kita percaya bahwa cinta itu selalu penuh kejutan, media sekarang membuat kita percaya bahwa daya tarik itu harus terlihat dengan cara tertentu. Dan fantasi ini terus berputar. Kita nggak hanya mengonsumsi gambar cinta yang diproduksi oleh media, tetapi juga menjadi bagian dari produksi itu sendiri lewat sosial media, menyebarkan ekspektasi-ekspektasi yang sama kepada orang lain. And so, what are we left with? Zizek membantu menjelaskan bagaimana keinginan kita terhadap cinta bukanlah sesuatu yang murni personal atau bawaan, melainkan dibentuk oleh narasi yang kita konsumsi. Dalam konteks romansa, ini berarti kita tidak sekadar menginginkan cinta. Kita diajarkan jenis cinta seperti apa yang seharusnya kita inginkan. Media seperti film, buku, dan media sosial memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah hubungan seharusnya terlihat. Dramatis, penuh gairah, dan tampak sempurna tanpa usaha. Jika kita kembali ke masa kecil, saat pertama kali menonton film Disney, hampir semua kisah cinta di dalamnya menampilkan dinamika hubungan yang sulit terjadi di dunia nyata. Pola yang sama terus berulang. Cinta pada pandangan pertama, satu konflik besar, lalu akhir bahagia selamanya. Romansa dalam film-film ini berpusat dalam gestur besar dan gairah sesaat. Padahal, dinamika seperti ini tidak realistis dan sulit dipertahankan dalam kehidupan nyata. Karena pengaruh ini tanpa disadari, kita tidak hanya mencari suatu hubungan, tapi juga perasaan yang sesuai dengan fantasi romantis yang telah diajarkan kepada kita. Hal ini kemudian dapat mengarah kepada idealisasi romansa, di mana banyak orang percaya bahwa cinta itu harus mengikuti suatu pola tertentu, seperti pertemuan pertama yang sempurna, kemudian pasangan yang secara intuitif memahami mereka tanpa perlu banyak usaha, hubungan yang selalu penuh gairah dan menyenangkan, dan juga gestur dramatis dan besar ini lebih ditamakan daripada kerja emosional sehari-hari. Dan ketika hubungan di dunia nyata ini tidak sesuai dengan gambaran ideal romansa yang ada di kepala mereka, banyak orang merasa kecewa. Mereka cenderung menganggap ada yang salah dalam hubungan mereka tersebut, alih-alih menyadari bahwa cinta itu memerlukan usaha yang lebih dari sekedar fantasi yang dibentuk oleh media. Tapi tidak sampai di situ saja. Media bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana cinta ideal seharusnya terlihat, namun juga mengajarkan kepada kita siapa yang layak untuk kita inginkan. Ini berkaitan dengan efek halo atau kecenderungan untuk mengasumsikan seseorang yang menarik atau memiliki sifat yang diinginkan selalu mempunyai kualitas positif bagus lainnya, seperti kebaikannya, kecerdasannya, ataupun kedewasaan emosionalnya. Zizek menjelaskan bagaimana hal ini dapat terjadi dalam suatu hubungan romantis. Karena media sosial tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara mendapatkan sesuatu, namun juga mengajarkan kepada kita siapa yang layak untuk kita inginkan. Bias ini secara tidak kita sadari membuat kita menghubungkan kecantikan dengan kebaikan atau daya tarik. Dan ini pun akan membuat suatu efek halo di mana ketika ada orang yang memang secara konvensional menarik, akan langsung dianggap lebih dalam secara emosional atau dianggap lebih baik sebagai pasangan, walaupun tidak ada satu bukti pun yang dapat mendukung asumsi tersebut. Makanya dalam media tuh tokoh-tokoh utama dari kisah-kisah romantis itu selalu digambarkan sebagai orang yang menarik,
percaya diri, bahkan sesekali misterius. Sehingga orang-orang yang melihat karakteristik tersebut langsung mengasosiasikannya dengan kompatibilitas emosional yang lebih dalam. Sehingga banyak orang yang melihat pasangan yang sesuai itu dengan archetype romantis yang sangat amat tidak realistis. Dan kadang mereka memproyeksikan sifat-sifat ideal itu kepada mereka. Jadi efek itu tidak hanya menjalar ke anak-anak remaja, namun juga sudah mulai mengefek ke anak-anak kecil. Mungkin dulu waktu kita SD, kita hanya sebatas saling suka atau naksir. Cuman sekarang banyak sekali anak-anak SD itu yang sudah mulai berpacaran hanya karena takut dianggap gak keren, dianggap tidak gaul, atau bahkan dianggap ketinggalan zaman. Nah, makanya standar ini tuh sudah menyebar ke banyak orang, atau mungkin hampir ke semua orang. Makanya kita semakin sering melihat orang-orang tuh merasa harus mempunyai pacar. Nah, efek ini tuh tidak hanya menyebar ke anak-anak remaja, cuman juga menyebar ke anak-anak kecil di bawah umur yang belum paham apa itu konsep hubungan romantis. Dan aksi mereka ini tuh hanya didasari oleh keinginan ikut-ikutan aja, atau bisa kita bilang dengan istilah FOMO. Memang dari kecil tuh kita sudah disuguhi oleh konten-konten kisah romantis seperti Snow White atau Seven Dwarfs, di mana putri yang pasif atau lemah itu harus diselamatkan oleh pangeran yang gagah perkasa atau bisa dibilang kuat. Nah, di sini dampak laten tuh mulai bekerja, di mana setelah mereka mengkonsumsi konten-konten tersebut, mereka secara tidak sadar menerima atau menetapkan gagasan di mana cinta itu tuh harus ditemukan dari luar, atau mereka tuh harus diselamatkan atau ditemukan oleh seseorang yang sempurna. Dan disinilah terterap pola pikir di mana cinta itu tuh adalah sebuah hal yang pasif, bukan sebuah hal yang harus dibangun bersama-sama. Nah, setelah anak-anak kecil ini beranjak remaja, mereka akan terpapar oleh romcom atau yang bisa disebut romantic comedy, social media, di mana ini akan memperkuat suatu standar romantis. Nah, disinilah akhirnya dampak laten berubah menjadi dampak manifest. 1. Ekspektasi hubungan yang tidak realistis. Banyak remaja merasa hubungan mereka kurang jika tidak ada gestur besar ataupun momen ajaib seperti di film. Mereka mencari sesuatu yang dramatis dan intens, padahal hubungannya nyata lebih kompleks dan butuh usaha sehari-hari. Kedua, obsesi dengan grand gesture. Kalau kita lihat dari Snow White, Cinderella, sampai Beauty and the Beast, cinta selalu ditampilkan dengan gestur besar, seperti ciuman yang membangunkan putri tidur, pesta dansa yang mengubah hidup, ataupun transformasi si buruk rupa menjadi pangeran. Pola ini terus terbawa sampai ke film-film romansa dan media sosial. Ketiga, efek halo dan standar pasangan ideal. Dalam film Disney klasik, tokoh utama romantis selalu digambarkan sebagai karakter yang cantik, tampan, rupawan, atau sesuai standar kecantikan saat itu. Sebagai contoh, Snow White berkulit putih, Aurora anggun dan ramping, sementara tokoh antagonis sering kali digambarkan dengan fitur yang lebih tajam atau mencolok. Ini menciptakan efek halo, di mana kita mengasosiasikan daya tarik fisik dengan kepribadian yang ideal. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa pasangan menarik pasti memiliki kepribadian yang baik, lebih setia, atau lebih romantis. Meskipun kenyataannya tidak akan selalu begitu. Keempat, tekanan untuk menunjukkan hubungan sempurna di media sosial. Dampaknya terlihat nyata di era sekarang, seperti era TikTok dan Instagram. Dari film Disney yang menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang sempurna, kini media sosial mengambil alih dengan membuat standar baru. Bukan hanya merasakan cinta yang ideal, tapi juga harus menunjukkan cinta yang ideal. Kalau dulu Snow White hanya perlu menunggu ciuman pangeran, sekarang orang merasa perlu membuktikan hubungan mereka lewat foto estetik, vlog pasangan, atau kejutan ulang tahun yang viral. Kita bisa lihat dari cuplikan video berikut. Fenomena ini mendorong budaya pamer hubungan di mana nilai sebuah hubungan seringkali diukur dari bagaimana hubungan itu terlihat di media sosial. Orang merasa harus memperlihatkan pasangan mereka dalam situasi yang romantis, estetik, dan dramatis. Seolah-olah hubungan yang dipamerkan adalah hubungan yang tidak layak dirayakan.
Kita udah lihat gimana film, drama, dan media sosial membentuk ekspektasi kita tentang cinta. Tapi, seberapa besar pengaruhnya ke kita secara pribadi? Kami mengadakan survei ke teman-teman di sekolah dan luar sekolah untuk tahu seperti apa pasangan ideal mereka. Hasilnya, kalau dipikir-pikir ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Preferensi ini selaras banget sama standar pasangan ideal yang sering kita lihat di film dan media sosial. Kalau kita terus berpegang pada gambar ideal ini, kita bisa jadi sulit menerima realita bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang paling bahaya, ini bukan cuma tentang bagaimana kita melihat cinta, tapi juga bagaimana kita mengejar cinta. Karena sejak kecil, kita sudah diajarkan bahwa cinta itu harus dramatis, penuh gairah, dan melibatkan seseorang yang menyelamatkan kita. Banyak orang tumbuh dengan ekspektasi yang salah tentang hubungan. Dampak akhirnya, orang jadi lebih mudah merasa insecure dalam hubungan mereka sendiri. Kalau hubungan mereka tidak seindah di media sosial, mereka mengira ada yang salah. Ekspektasi tidak realistis tentang pasangan. Kalau pasangan mereka tidak selalu penuh kejutan, mereka merasa hubungan itu membosankan. Hubungan jadi lebih performatif. Banyak orang sekarang lebih peduli bagaimana hubungan mereka terlihat daripada bagaimana hubungan itu terasa. Dan ini kembali lagi ke Snow White. Dulu kita diajarkan bahwa cinta itu berarti menunggu seseorang yang sempurna datang dan menyelamatkan cinta. Sekarang konsepnya sedikit berubah. Kita tidak hanya menunggu cinta yang ideal, tetapi juga merasa kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita memilikinya.